Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Saudara, sudah hampir 40 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia terjalin dengan baik. Berbagai kerjasama antara dua negara telah dilakukan. Ya, lantas apa saja capaian hasil kerjasama tersebut? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Dubes Indonesia untuk Kolombia, Bapak Priyo Iswanto. Selamat pagi, Pak Priyo. Selamat pagi, Pak Priyo. Selamat pagi di Indonesia, salam sehat dari Bogota, Kolombia. Baik, Pak Priyo, Kolombia ini kan dikenal dengan sindikat narkoba seperti kokain. Bagaimana mengubah image tersebut dan meyakinkan warga negara Indonesia ataupun juga calon investor Indonesia untuk mengukur keamanan bisnis di sana, Pak? Kolombia bagi publik di negeri kita Indonesia kan dikenal dengan 3K ya. Pertama kopi, sudah kita kenal kecantikan baik alamnya maupun orang-orangnya terutama wanita. Yang ketiga ini kokain. Ini adalah stereotip lama ya yang memang ada pada tahun 90-an, tahun 2000-an awal ya. Tapi kan ini sudah era sudah berubah, sudah tidak ada lagi. Artinya dalam arti yang perlu ditakutkan dari sisi keamanannya ya. Orang Kolombia sendiri mayoritas tidak suka kalau ditanya bagaimana situasi narkoba, kokain dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Dan ini stereotip lama yang bagi kita mesti kita ubah. Ya, karena ini memang menyangkut citra sebuah negara yang kalau kita tidak mengubah dari sekarang, kita akan ketinggalan masuknya karena Kolombia setelah menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak pada tahun 2016, lambat laun keamanan bisa terjamin dan makin banyak negara-negara yang makin dekat ya mendekatkan diri membuka kedutaannya, kemudian sektor swasta juga bergabung. Oleh karena itu kami pemerintah Indonesia dan pemerintah Kolombia yang genap memperingati 40 tahun hubungan diplomatik pada tanggal 15 September yang lalu sepakat untuk membuat dua kesepakatan penting pada tahun ini. Pertama konsultasi politik dan yang kedua membebaskan visa bagi warga negara Kolombia ke Indonesia dan warga Indonesia sudah 12 tahun lebih dibebaskan untuk masuk ke Kolombia. Ini antara lain adalah fasilitasi dari sisi pemerintah agar terjalin people to people contact lebih tinggi. Dan diharapkan ke depan karena ada kesepakatan juga pimpinan kita bahwa tahun depan kita mulai untuk mengembangkan pada kerjasama yang lebih luas, lebih besar, lebih intensif dan lebih konkret. Baik Pak Dubes, kalau tadi melihat adalah hubungan 40 tahun Indonesia dan Kolombia ini ada dua perjanjian, yaitu yang pertama adalah konsultasi politik dan kedua adalah membebaskan visa. Namun saya tertarik dengan terakhir tadi Bapak sebutkan ada 3K Pak. Ada kopi, kecantikan dengan kokain. Kalau untuk di kecantikan sendiri Pak, ini bisnis kecantikan di Kolombia ini seperti apa Pak? Karena diperkirakan ini harganya lebih murah kecantikan untuk harga kecantikan di Kolombia. Jadi salah satu sektor unggulan pariwisata ya, pariwisata medis ini tahun 2019 sendiri berkunjung ke Kolombia itu yang khusus untuk kecantikan ada 700.000 yang tercatat. Jadi baik yang melibatkan surgery ya, plastik surgery maupun yang tidak melalui surgery, artinya treatment untuk estetika itu mencapai angka 700.000 proses dan itu menjadikan Kolombia menjadi negara tujuan untuk wisata medis ya terbesar kedua di kawasan. Total
tahun 2019 ya, patokannya 2019 saja karena 2020 kan pandemi ya, situasinya tidak begitu normal, jadi sulit untuk menjadi patokan, tapi saya ambil patokan 2019. Dan orang Indonesia juga ada yang berkunjung ya ke Kolombia. Tahun 2019 tercatat 1.300-an pengunjung ke Kolombia, sebagian ada juga yang memanfaatkan wisata medis tersebut. Dari sisi harga tentunya dari berbagai observasi sangat lebih kompetitif ya, karena banyak juga orang Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara sekitar yang berkunjung ke Kolombia untuk melakukan tadi wisata medis atau wisata kecantikan. Baik, Pak Priyo, dari kecantikan kita beralih ke sisi budaya ini, Pak. Baik, di sisi budaya ini Indonesia punya andil besar dalam mempopulerkan budaya Subud, begitu Pak. Boleh diceritakan, Pak Priyo? Ya, ini menarik sekali ya, karena budaya Indonesia dengan Subud atau singkatan Susila Budi Dharma, ini kan berkembang di Indonesia sejak tahun 1947, tapi budaya ini sudah masuk ke Kolombia sejak tahun 1962, tepatnya tanggal 6 Oktober ya, orang pertama kali masuk aliran Subud itu, dan kemudian berkembang melalui siaran radio pada tahun itu. Kemudian tahun 1990 dibangun sebuah pusat Subud Armenia di Amanecer, itu memiliki kompleks seluas 6,4 hektar, memiliki bangunan yang berarsitektur Masjid Demak, itu bisa menampung 2.000 orang lebih. Kemudian di sekitar kompleks ada 34 rumah berarsitektur Jawa, dan ternyata di Kolombia itu merupakan rumah kedua terbesar di dunia ya yang ada pengikut Subud. Ada kurang lebih 800 orang beserta keluarganya tersebar di 10 kota, dan di setiap kota ada pusatnya masing-masing, dan ini merupakan bagian dari soft diplomasi kami. Jadi mereka senang untuk memperdalam bahasa Indonesia, ingin mengenal masakan Indonesia, budaya Indonesia, dan setiap tahun mereka juga ingin berkunjung ke Indonesia, karena bagi mereka Indonesia itu ya ibarat Mekahnya begitu ya. Jadi dengan demikian dari segmen itu mereka adalah bagian dari diaspora kita anggap diaspora kita, dan kita manfaatkan juga untuk pengembangan budaya-budaya Indonesia. Meskipun jauh, kita beda 20.000 kilometer, Mbak Regina. Jadi meskipun jauh rasanya dekat karena mereka juga dekat dengan kita. Sekarang ini bisa saya katakan citra Indonesia sangat tinggi di Kolombia, dan sudah saatnya warga Indonesia juga lebih banyak mengenal Kolombia, karena ternyata dari sisi budaya sudah ada talian yang cukup lama ya, cukup kuat sejak tahun 1962. Jadi itu hal yang sangat menarik, jarang diketahui oleh publik, dan saya kira melalui acara Klik Indonesia Pagi ini masyarakat kita di Indonesia tahu bahwa ada warisan budaya dari Indonesia yang cukup dikenal di Kolombia. Baik Pak Dubes, itu rupanya menjadi catatan sejarah yang panjang ya Pak ya, hubungan antara Kolombia dan juga Indonesia. Saya ke informasi selanjutnya Pak Dubes, ini 40 tahun sudah hubungan bilateral terjalin dengan baik, kemudian kerjasama sektor apa saja Pak yang paling menonjol antara Indonesia dan juga Kolombia? Kita sudah memiliki hubungan ekonomi perdagangan yang sudah cukup baik, meskipun dari sisi potensinya saya bisa katakan itu masih di bawah potensi yang dimiliki, karena Kolombia sendiri merupakan kekuatan ekonomi keempat terbesar di kawasan Amerika Latin, kemudian merupakan pasar ketiga ya dari sisi jumlah penduduknya, itu ketiga di kawasan, dan dengan daya beli yang cukup tinggi, itu merupakan pasar potensial bagi kita, mitra potensial bagi kita. Untuk sektor itu sudah cukup baik, meskipun perlu kita dorong karena masih di luar
atau masih di bawah potensi yang kita miliki. Tapi ada satu yang perlu kita dorong, dan ini juga baru-baru ini ada peluang yang cukup baik, misalnya di sisi yang bisa mendukung infrastruktur, karena Kolombia juga lagi membangun giat-giatnya infrastruktur, seperti di kota Medellin ya, kota terbesar kedua di Kolombia, itu akan memperpanjang proyek metro ya, kereta bawah tanah. Dan ada satu perusahaan yang ingin menggandeng PT Inka untuk pengadaan gerbong ringan ya, atau light train. Jadi ini saya pikir ada sebuah kesempatan baik, potensi yang bisa kita manfaatkan, tapi kita harus berani masuk ya. Oleh karena itu jangan sampai tadi stereotip lama bahwa di Kolombia tidak aman itu mestinya sudah harus kita ubah, dan kita harus berani masuk. Dan sektor-sektor lain seperti manufaktur yang lain ya, industri pertahanan lainnya juga punya peluang yang cukup tinggi di Kolombia, selain industri-industri atau produk-produk yang sudah ada tapi bisa kita perluas volumenya. Saya kira itu, Bung Fajri. Ya, baik. Pak Priyo, selama pandemi COVID-19 ini sendiri, apakah kerjasama ekonomi perdagangan Indonesia dan Kolombia terganggu, Pak? Saya melihatnya masih pada tingkat yang wajar ya, karena semua negara kan terdampak oleh wabah ini, dan tingkat konsumsi semua negara juga turun, kemudian banyak pengangguran sehingga daya serap pasar juga berkurang. Tapi saya melihatnya pada tingkat wajar, karena sampai dengan triwulan ketiga ya, volume perdagangan kita turun 14,15% ya. Tapi itu kan sampai triwulan ketiga, di mana Kolombia sendiri sedang memberlakukan lockdown mulai dari bulan Maret sampai September. Kami harapkan pada kuartal keempat, 3 bulan yang terakhir ini, kami harapkan tetap lebih naik dibanding triwulan sebelumnya, sehingga penurunan volume perdagangan itu tidak terlalu besar, sehingga ya pengurangan tadi, atau misalkan terjadi pengurangan daripada tahun lalu, saya kira itu suatu tingkatan yang saya katakan tadi wajar. Ya, baik Pak Priyo, tentunya harapan kita bersama untuk hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia akan terus berjalan dengan baik, dan banyak sektor yang bisa kita tingkatkan ke depannya. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Bapak Priyo Iswanto, atas waktunya telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Dubes. Terima kasih, selamat pagi. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali.